Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Kita dihidupkan oleh Allah setelah kita mati kecil. Kemudian semua urusan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir, keluarga kita, jamaah kita selalu istiqomah dan bangga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat nanti dapat insyaallah syafaat pada hari kiamat. Terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Huda. Pak Toha baru datang undang lagi mana itu. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini membawa kebaikan-kebaikan. Seperti doa saya tadi, wala taruddana khaibin. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari majelis ini dengan sia-sia. Khaib artinya adalah sia-sia, tak berhasil. Kita alhamdulillah pagi-pagi sudah berusaha untuk selalu taat dan cinta kepada Allah. Mudah-mudahan pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan adik-adik dari pejuang subuh semua rahimahumullah. Ini pejuang subuh, tapi bukan hanya subuh saja, namanya baru. Mungkin tetap sampai malam tetap pejuang. Agar yang kira subuh pejuang, soal tidur udah itu betul. Insyaallah itu sebuah nama dan tadi sudah diajaknya diawali oleh Pak Toha sampai mengatakan pada jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Ini target kita Pak Toha, jadi target kita semuanya bagaimana pada saatnya Kota Palembang dan Sumatera Selatan dengan izin Allah mudah-mudahan sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Amin. Kata Rasulullah SAW, orang Islam tidak akan bisa mengalahkan Yahudi, termasuk Islam di Palestina tidak bisa akan mengalahkan Yahudi di Israel, kecuali sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Silamu, ya. Ini ramai kan subuh ini di sini tahu waktu. Bahkan kemarin kami di Pelaju gabungan pejuang subuh dengan baik kesubuhan. Hampir 300 yang hadir. Kata jamaah, ada apa ini? Kiranya tak perang lagi sini. Apalagi ketuanya mah ini penampilannya dia dulu. Bener. Kalau biar udah tidur dulu. Ini master dia dulu jangan lama. Aku jenuhan gara-gara kamu. Apa dilihat pakai apa itu igalnya itu. Cara orang-orang budak-budak Palestina itu. Oh batu. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, ini usaha, ini doa. Mudah-mudahan suatu saat kapan itu kita berusaha. Kalau usaha secara pembangunan fisik sudah muncul di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, di mana saya ceramah, saya lihat perbaikan masjid di mana-mana, renovasi masjid bagus-bagus, termasuk di Nurul Huda ini. Allah, saya baru dulu tadi lihat lagi di kanan, masya Allah kebanyakan asing. Kalau kunci masjid ini dijual asing itu hebat duitnya. Alhamdulillah. Dan asing hidup baru kuliah. Pernah aku bertempat di ceramah, ada 2 asing di masjid ini mati kalau enggak. Aku jadi imam kepanasan pagi-pagi, nak keringatan aku. Kapan ku tanya ngaku tak dihidupkan, Ustaz tak tertarik. Apa yang tertarik? Bulanannya. BB bisa kaya.
Mudah-mudahan insyaallah yang hadir ini sejuk beribadah di sini. Amin. Bikin dan sampai duduk menghadap ke belakang. Orang yang tak betah di sini beribadah hanya orang yang memang agak bermasalah imannya. Karena kata Rasulullah, orang yang beriman di dalam masjid itu seperti ikan di dalam banyu. Tapi orang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar biarpun cukup semua fasilitasnya, masih nak keluar itu lah burung itu. Ngitung pulau, hitungnya lidi-lidi. Maka ada lagunya, bagaikan burung dalam sangkar. Ya, tahu kalau kamu kaget di rumah masing-masing. Masya Allah. Tapi kalau ikan di dalam akuarium, di dalam banyu, santai, ya, nggak pernah berpikir untuk keluar dari banyu. Mati pun ikan itu kalau keluar dari banyu. Maksudnya orang yang beriman itu tak baca hatinya jauh dari masjid. Sekarang katanya, sejuk tak tinggal dalam masjid ini? Yo. Tenang hatinya tak? Tenang. Yang tak tenang hati di sini cuma dua golongan. Yang datang tak ikhlas, yang kedua banyak utang belum dibayar. Aminkan dulu, ya Allah, kalau ada yang punya utang di antara kami, bantu menyelesaikannya ya Allah. Amin. Kuat amin dan sebelah sini kuat. Amin, alhamdulillah, banyak utangnya di sini. Insyaallah dengan doa subuh ini semua permasalahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Yang punya insyaallah hajat dan keinginan dipenuhi oleh Allah. Amin. Amin. Kalau ada anak dan keluarga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Ada yang berkekurangan Engkau cukupkan untuk kami ya Allah. Amin. Kapan doa di subuh-subuh seperti ini insyaallah dijawab oleh Allah. Aku baru doa minta banyak. Padahal ada di sini tadi bajunya. Baju ini sama aja dengan di sini. Di sini ada iklannya. Apapun makanannya, tetap minumannya adalah oke oce. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita yang hadir ini ikhlas, amin. Dan pulang dari sini dapat insyaallah kebaikan-kebaikan. Tausiah kita hari ini memang Pak Toha, kita biasa sini sampai jam 8 biasanya memang. Tapi tinggal nyawain dan tinggal. Masya Allah, banyak pulau. Kalau pada sampai pagi, saatnya memang pagi sampai sekarang pagi. Makanya doanya Allah, bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, pagi dan sore kami bersamamu ya Allah. Karena Engkau kami bisa hidup di pagi ini dan sampai sore nanti. Siapa yang bisa menjaga? Menteri baik dengan kopi. Sampai sekarang corona itu namanya COVID radikal. Karena kalau lawan dari Menteri Agama. COVID itu dapat radikal ya. Kalau aku radikal tapi rada-rada agak nakal. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dan mengenal nikmat Allah. Salah satu yang membuat kita tidak taat dengan Allah ataupun tidak taat dalam hidup ini dengan Allah karena kita tak kenal dengan nikmat Allah dengan kita. Bahasa saya itu kata ikut orang Palembang, memang banyak kita dikata ago. Karena kita tak tahu, tak kenal dengan diri kita, tak kenal dengan Allah yang maha segala-galanya. Maka kata orang Arab, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan sang penciptanya. Kalau dia kenal dengan sang penciptanya, maka dia akan ikut dan taat dengan penciptanya. Sekarang kan banyak di antara kita ini yang justru tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan nikmat Allah. Yang terjadi adalah banyak kita berbuat maksiat dengan Allah. Saya ingat nih Pak, kata guru saya dulu masih SMP, belum masuk ke kontor di pesantren. Kita kalau dekat dengan guru, dekat dengan mertua, itu makan baik. Kadang-kadang kita malu-malu, apalagi dekat mertua. Awal-awal tapi sudah kita tahu dia jangan mertua aja jadi kelompok
makan. Bapak Ibu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka kenal dengan Rabbnya. Maka kalau waktu kita haji itu ada namanya Arafah. Saya kadang-kadang harus tegak. Kalau tak dulu, karena inilah yang orang kadang-kadang gak lurus hatinya di Indonesia, gara-gara cari kursi. Ini dekat-dekat pilkada, 70 pilkada ini. Umroh tak boleh, haji tak boleh, gara-gara COVID. Kampanye. Ya? Tapi pilkada jalan terus. Mana memang itu? Iya, kalau kata kabar rumah kumur itu namanya mak jolas. Al-ucah wal-ucah. Itu kalau bahasa kita ucah-ucah. Bahasa India cahaya. Masya Allah. Haji tak boleh, bahkan ke masjid pun tak boleh kalau nggak diatur jarak. Ya. Maka sekarang banyak juga orang Islam yang punya juga. Pas ke masjid jaraknya dia jauh-jauh. Pas ke foto rapat kalau. Masya Allah. Kita berdoa dengan Allah, kita berusaha. Makanya sebelum masuk masjid kita bukan hanya cuci tangan, cuci kaki, uduk namanya. Sekarang banyak gara-gara COVID ini orang cuci tangan terus lupa cuci kaki udah itu. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu Allah menjelaskan tentang nikmatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Bahasa kita alam taro, bukan si alam itu nama orang, bukan. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Bahasa kita, kau lihat kau itu, kira-kira itu. Alam taro, anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kau tidak melihat, mengetahui sesungguhnya Allah menundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk engkau, untuk manusia. Semua diciptakan oleh Allah yang di langit dan di bumi, termasuk makanan yang disiapkan di belakang yang sedang dibunuh itu. Orang sensitif, gue masih hidup, aku ini sadar aku ini. Dia bilang nanti bagi makanannya, bagus sudah itu. Ini namanya komunis masjid yang sehat, artinya sehat, seimbang zahir dan batin. Jadi jangan ngomong batin baik, zahir itu disiapkan oleh batin dia. Bahasa Arabnya al-lemak wal ajib. Cuma itu yang harus kami, al-lemak wal ajib wal hoji. Kalau sudah al-hoji baru yang paling terakhir namanya al-konyang. Apa yang kenyangnya? Kenyang zahir batinnya. Apa kata Allah tadi? Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit dan di bumi itu semua disiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia. Bahkan yang berikutnya kata Allah, wa asbahu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menyiapkan untuk kalian semuanya nikmat-nikmatnya, baik yang zahir dan yang batin. Mana kira-kira? Sekarang kalau kita lihat langit itu untuk siapa dibuat oleh Allah? Tidak lucu kalau langit cuma untuk bumi. Bumi ini dibuat oleh Allah fasilitasnya. Biarpun kita kadang-kadang bermasalah, semua ada di dalam bumi. Tambang ada dari Medan, ada dari yang lain. Tambang batu bara, marga-marga batu bara ditaruh di dalam bumi. Apalagi ada emas. Cuma kasihan kita orang Indonesia, sudah 70 berapa tahun? 72 tahun. Kau bawa kita kalau ketahuan kami bilang orang tidak sudah di sini. Ada rombongan yang mau ngomong itu
itulah yang membuat HIP itu. Jijik aku. Kita doakan aja mudah-mudahan mereka-mereka yang kepengen hianat dan ingin merusak negeri ini, insya Allah dijauhkan oleh Allah. Amin. Atau cepat dicabut oleh Allah nyawa-nyawanya. Amin. Amin. Maka itu kalau ada yang mati hari ini berarti doa dari sini. Siap ke masjid. Panggil ini. Bahkan semuanya kita disiapkan oleh Allah untuk manusia. Kalau bertanya dengan rumput itu sebenarnya tidak boleh diinjak, sakit juga itu. Kalau tidak percaya kita coba seperti pegang di sini, saling injak. Tapi kata Imam Al-Ghazali, semua makhluk Allah itu boleh dia sakit asal untuk manusia. Ayam itu, apalagi ayam potong. Saya doakan semua di sini tidak jadi ayam potong, tapi jadi ayam-ayam hutan. Amin. Amin. Artinya orang-orang yang punya pendirian. Amin. Sekarang banyak pejabat dan apalah pokoknya pendidikan tinggi, tapi tak kasih pendirian hidup. Akhirnya tak jadi orang jujur. Jadi ayam potong. Tahu ayam potong Pak? Ayam potong itu pokokannya karena cuma dikasih makan terus, tidak pernah nyari makan full. Suaranya itu tak kuat. Maka sekarang kalau ada pejabat-pejabat yang kita tidak lurus, awalnya S3, profesor kadang-kadang nggak jelas otaknya kemana, itu karena terlalu banyak makan kulit. Bukan? Dia loncat, kita baca dia loncat itu, begini, makanya 40 hari dari sembelih. Nyamuk lagi berceramah. Pusing juga kalau kata nyamuk-nyamuk. Kabel gancang minta nyamuk-nyamuk. Kamu lihat di TV, baca di koran, baca. Aduh ya Allah, ngapa mama itu berubah ya? Padahal awak pintar dulu jadi buaya. Memang begitu. Karena banyak terlalu banyak makan pun. Maka loncat pun tak kuat dia. Tapi kalau ayam hutan itu, karena berkais dewe, wah terserah dia mau kemana meloncat. Suara kokokannya pun lain pagi-pagi. Karena di hutan, kalau dia di sekolah itu pakai bahasa Arab ya. Artinya ingatlah dengan Allah. Cuma karena Arabnya kurang bagus di sekolah ini, maka dia kalau di Arab itu pakai bahasa Arab ayamnya. Begitu. Kalau udah percaya berangkat ke sana, tapi seorang. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asbaqu 'alaikum ni'amahu. Apa kata Allah? Apakah kamu hai hamba-hamba manusia yang diciptakan? Kita ini diciptakan oleh Allah. Jangan gaya sama dengan budak-budak SD waktu saya ceramah di Gandus. Siapa yang menciptakan kita anak-anak? Mbak dengan mak. Bangsa saya dong kau begitu. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Maka coba lihat dari depan, tak kate potongan kita yang sama. Ya. Ada pakaian di seragam, tapi ini tak sama. Ada yang hitam, ada putih, ada penganut, tak kopi. Tapi ternyata hitam lah kita di Palembang ini. Masih banyak orang-orang yang hitam di negeri yang lain. Saya ada jamaah saya bawa umroh. Hitam, paling hitam di Palembang ini. Kapan baru 2 hari di Madinah ngomong dia, Ustaz Asyiwan, apa kabar Ustaz? Kebal hal. Tak bahasa Arab, awak pulang. Siapa yang ngomong? Kawan aku, Ustaz, katanya aku sudah putih sekarang baru 2 hari di Madinah. Ada lama tiba apa iya? Kapan ketoleh benar? Masya Allah, dia sedang kumpul dengan rombongan Afrika 5 orang. Dia lah paling putih di situ. Oh, hitam bagi kita ternyata masih putih untuk orang Afrika. Maka kata Allah, aku tidak melihat warnamu, aku tak melihat potonganmu, aku yang menciptakan kau, kata Allah. Yang kutunggu dan kulihat adalah bagaimana hati dan amal-amalmu. Itulah yang membuat kita jadi pede ya. Hati-hati. Yang rasa-rasa kecil, tak usah merasa kecil. Kecil, kalau kan dia bayi, bisa cukup. Merasa pendek macam aku ini. Aku termasuk yang PKM lah, pendek kecil manis. Nah, kata bini, daripada PKI.
Udah pendek kecil hitam. Apalagi PKI sekarang tanggal 30 besok, 30 September kan? PKI, hati-hati dengan PKI. Aku ngaku sekarang yang membuat, yang merusak dulu itu, yang membunuh itu bukan mereka, justru mereka jadi korban. Boleh bangkit sekarang pertemuan tahun ini. PKI panggilannya contoh tahun. Nah, Bapak ini yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang tinggi, tapi kalau dia dengan yang paling tinggi, paling tidak dengan tiang masih kalah, ya kan? Ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya semua ciptaan oleh Allah itu, aku tidak melihat bagaimana tampanmu, bagaimana cantikmu, bagaimana belakangmu. Sekarang ini bapak-bapak banyak orang yang sibuk memperbaiki casingnya daripada isinya. Untuk apa? Mana HP yang terlihat? Coba minta HP kamu. Untuk apa HP ini bagus kalau tak kaget pulsanya? Halo, tak kedengaran, mau tak ada isi kan? Ya Pak ya. Sekarang di zaman modern ini yang serba duit, serba materi ini, bahkan gara-gara duit banyak orang jadi gilo. Mohon maaf. Saya pernah tanya Ustaz Asifuan ngomong duit, tapi awak dia masih berpikir cari duit. Saya bilang orang gila baik tahu duit. Apalagi sebelum ini. Iya kan? Apalagi tambah lagi satu lagi. Jadi dingin esnya itu. Yang penting saya bilang hidup ini jangan gilo duit dan jangan gara-gara duit gilo, kan itu permasalahan. Sekarang gara-gara duit banyak orang jadi gilo. Yang sudah S3, sudah profesor pun, oh, Masya Allah, dapat gilo. Padahal di atas kepalanya kalau sudah S3, tak ada lagi kecuali PhD. Bahkan kira-kira, tak ada lagi. Masya Allah, silakan cari, tapi hati harus lebih diperbaiki. Ini dia, sinyalnya kalau tak ganti pulsanya, biarpun bagus nanti guru. Sekarang saya tanya, ini bukan saya beriklan. Saya tanya, mahal kira-kira isinya atau botolnya? Mahal botolnya atau isinya? Botol. Kau tahu macam-macam. Kalau sudah saya ajarin supaya cerdas, belum cerdas dulu. Kalau untuk iklannya betul mahal ini dari yang lain. Kira-kira mahal isinya atau mahal botolnya? Isi. Makanya isinya ini nanti berbeda-beda harganya. Kalau isinya banyak ini sekitar berapa Pak? 3.000 sih kok ini. Biarpun aku yang punya, tapi aku juga nggak mau jual, minta tahu dulu harganya. Aku ini ikhlas Pak, yang penting dapat duit serahkan dengan aku bilang kenal. Coba deh. Tapi kalau isinya comberan, laku nggak kira-kira ini? Ya. Woi bapak ibu, kami ibu di dalam kampanye ini juga sibuk dengan cincin, sibuk dengan apa keantingan, sibuk dengan abang bibir. Abang puluh ditaruh di bibir, lebar bibir. Aku selalu dipanggil minatku abang panggilannya. Ditaruh di bibir, lebar bibir. Paling benci dengan dua istilah di Palembang ini dulu. Abang bibir, yang kedua telur abang. Kalau sudah bertugas aku susah mendengarkan istilah. Kamu ketawa puas, aku menderita. Itu namanya kalau istilah sekarang makmur. Kamu lemah, aku dijemur. Jadi kalau dia comberan, begitulah. Tapi kalau saya ganti dengan minyak wangi isinya, mahal kira-kira. Mahal. Dikasih mahal berbeda harganya. Bapak ibu sampaikan anak-anakku di rumah, sibuk dengan luarnya boleh casingnya, tapi isinya jauh lebih mahal daripada casingnya. Talang betul kilometer 9. Awak butuh cuma sege dan penampilan. Itulah ibu-ibu di badan 40 kilo hari Minggu bawa tas, belum tentu ada isinya. Mana ada kira-kira bapak? Masya Allah. Makanya zahir batinnya harus diperhatikan. Lihat isinya bersih, luarnya bersih, enak melihatnya kan. Begitulah seseorang. Kalau akhlaknya bagus, penampilannya pula bagus, subhanallah.
Tapi kalau gayanya bagus tapi isinya kosong, apa kita bilang? Saya muda itu, awak cantik tapi kanji. Benar nggak gitu? Begitu sekarang nih, cubit-cubitan. Oh, kita cubit dulu itu. Oh, ibu kami lanang-lanang ini, alhamdulillah relatif lebih sopan dari kamu. Kalau kami lanang-lanang ini, paling tidak nutup aurat. Aurat itu sampai lutut. Jadi kalau ada Pak Haji baru balik haji, dari pagi kelihatan begini Haji, Haji, Pak Haji, Pak Haji. Doa, Masya Allah. Tapi perempuan-perempuan sekarang kata Ustaz As'ad itu, karena kemarin As'ad Latif ceramah juga kan, bahasanya sama ceramah di Medan sama-sama tabligh. Jadi dia bilang sekarang paha manusia lebih murah daripada paha ayam. Ayam kampung katanya susah mencari melihat pahanya, kan ada bulunya. Kalau ayam kampung melihat pahanya, nak datang ke kampung dulu ke dusun, ditangkap ayam itu, lama nangkapnya, sudah ditangkap, biar kelihatan pahanya, itu dimasukkan dulu ke dalam baju panas. Benar tak? Habis itu baru dicabut di bulunya, baru kecimuan pahanya. Tapi kalau begitu sekarang, kau duduk di pinggir jalan. Kata bapak-bapak yang 65 tahun dengan ibu-ibu 65 tahun berbeda. Ibu-ibu duduk di pinggir, bapak-bapak sama-sama 65 tahun. Kata ibu, ada anak lanang 25 tahun lewat. Masya Allah, alangkah belaka muda itu, ya Allah, subhanallah. Allah, alangkah beruntung kalau anak aku baca kawin dengan muda itu. Begitu kata ibu itu. Tidak lama betina lewat 25 tahun. Bapak itu duduk di situ juga duduk. Masya Allah, sweet. Alangkah cantik dan sini, subhanallah. Kalau bisa cocok dengan aku begitu. Itulah beda anak malah dengan ketiga. Sudah lanjut kamu ibu itu marah. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, wa asbaqu alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Dan nikmat Allah itu semua sudah dilengkapi, disempurnakan oleh Allah, baik zahir dan batin. Coba lihat sekarang nikmat Allah ada pada diri kita. Ya. Daripada kita aja, alhamdulillah. Allah ngasih kita semuanya sempurna. Masalah cantik dan tak cantik hanya Allah yang menilai. Banyak orang sekarang sibuk menceritakan supaya cantik penampilannya, tapi tidak untuk cantik hatinya. Alangkah bagusnya bunga melati ditanam orang di taman sari. Aduhai cantik-cantiknya gadis ini, sayang sedikit tak baca ngaji. Ya, karena penampilan hebat. Sampai pakai apa namanya? Pakai jilbab yang mutar-mutar sampai 25 gigitan. Keras. Pakai sepatu hak. Sampai sakit kencang tadi leher sudah pada lagi oleh. Disodorkan Quran, hei bu, disodorkan Quran. Ibu-ibu, tolong bacakan aku bacanya. Aduh, tak kecenguan. Tak kecenguan, besar. Dikasih duit 50.000 cepat dia tahun 50. Itu namanya betina mata duit. Masya Allah. Coba ibu baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Padahal tadi sampai begini tuh. Mungkin sakit leher. Alif lam mim. Pas baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Coba baca lagi. Alamin. Masya Allah, penampilan hebat, tapi dalamnya kosong. Ini sekarang bedanya dengan dulu. Dulu orang sedang jepit, tapi semua bisa ngaji. Betul tak?
Dulu coba ke masjidnya biasa-biasa musola, anak-anak banyak datang ke masjid. Sekarang pilihan-pilihan ini alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Dulu tidak ada lampu, orang datang ke masjid. Alhamdulillah ngaji. Oi Pak, kita ini berjuang untuk bisa ngaji. Dulu kan seperti sekarang. Sekarang sudah ada semuanya. Ada CD, ada pokoknya lihatlah, nonton aja tinggal. Bab. Itu ada Quran yang sudah pakai pena kan? Al-Qalam. Ba. Jadi kalau ada sekarang umat Islam pajak ngaji kebangetan, terlalu kata Allah. Terlalu. Tinggal ngaji. Ulang. Apa saja, apa jasa. Apa tukang bakso berarti? Tukang bakso. Tapi kita cuma dengan modal dulu abang kecuali bisa ngaji, betul nggak? An di atas an di bawain, an di dobelun, an itu kata coba bapak. Tan di atas tan di bawain, tan di dobelun. Buktinya sudah di atas 40 tahun. Nah, karena metode Baghdadi ini kan sudah awal-awal dulu. Sekarang kan sudah pakai ikro. Tandanya tanda tawajin, tanda betul, tantintun. Kalau aku dulu pangan di atas ma, iya di atas siapa yang berjaya. Apalagi saya Pak susah ngaji Pak dulu Pak sebelum aku ke kantor pesantren mengucapkan dal tak pasang. Zal. Zalika. Mana di atas pala, kata baca tegak. Itulah dulu. Kadang-kadang sampai tangan yang terbang, pang. Sekarang mana ada dipilas oleh gurunya baik demi anaknya yang salah dikit atau melawan bu anaknya. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Masya Allah. Tapi biar begitu kita anak-anak kita, alhamdulillah mereka bisa ngaji. Alhamdulillah. Nah, makanya jangan kita kasih jaminan. Ini AC, ya, lampu yang banyak, jalan yang mulus itu tak ada jaminan untuk memperbaiki hati. Bu ya, buktinya sekarang banyak juga anak-anak yang belum bisa ngaji. Tapi alhamdulillah banyak puluh yang sudah hafal. Alhamdulillah. Saking hebatnya anaknya, maknya yang tak ngaji. Anaknya pulang dari Jawa hafal 30 juz. Ma, aku sudah hafal 30 juz. Ma, alhamdulillah kata ma anaknya. Tinggal berapa juz lagi nak kata ma. Dikira ada 31 juz. Itu namanya al-buyan wal goblok. Tapi biarpun kita dengan alhamdulillah sarana yang pas-pasan karena aturannya mendukung, alhamdulillah generasi kita sekarang banyak yang bisa baca Quran. Kita doakan ya suatu saat mudah-mudahan para pejabat kita sama dengan Turki itu. Amin. Amin. Dan doakan itu bisa baca Quran Pak. Dia yang ngaji ketika acara hampir sama dengan Pak Presiden gitu. Hampir masih tahu. Iya. Yang penting al-kam banyak tidak. Karena memang lidah itu mempengaruhi loh. Hingga kalau nanti bacaan imamnya al-kam, pasti makmumnya belok juga itu. Ngaladon. Kata makmumnya ngamen. Aku pernah berpengaruh sedang di Libya Jakarta. Itu kawan aku dari Solo. Kawan kuliah, tapi dia memang susah mengucapkan ain. Ngaladoli. Aku datang terlambat dia jadi imam. Ngaladoli. Terbawa arus aku di belakang. Ini saya ceritakan lagi. Biasanya memang makmum itu terbawa arus oleh imam. Kalau imamnya suaranya bagus, makmumnya semangat juga tuh. Tapi kalau lesu, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata makmum kapan selesai kan minum?
Saya nih ngomongin sebenarnya merasakan diri juga. Pernah bawaan sebenarnya. Apa tertiba aku sholat di belakang. Tapi pernah juga saya jadi sholat imam tarawih terlalu cepat, kata jamaah Ustaz dipandangkan dikit lah, ini kan bacanya kan lemak juga. Iya. Malam besoknya dipanjangkan di masjid itu. Oh, suara apa Ustaz? Dalam hatiku yang mana nanti ibu? Akhirnya agak kutipu dikit lah. Alhamdulillah sudah awal doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Allahu akbar. Dalam hati mamu, alhamdulillah jadi panjang. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya juga memperbaiki zahir dan batinnya. Yang imannya masih bermasalah, insyaallah kita kuatkan. Ini menguatkan iman lain. Salah satu cara menguatkan iman itu adalah berkawan dengan orang-orang yang baik. Makanya kami bersilaturahim seperti ini. Atau bukan untuk ceramah tujuannya. Ceramah ini untuk isi waktu baik. Nggak lemak datang langsung makan. Nggak lemak kan itu kan? Kami ustaz-ustaz ini inilah nasib kami. Nanti ceramah, nanti pernikahan ya. Sebelum jam 12. Nanti tapi berhenti Pak Ustaz ya. Kenapa? Langsung makan. Oh, dalam hatiku kita diundang ini misi waktu supaya suruh makan. Karena belum siap di dalam makanan ini. Ustaz tidak datang. Termasuklah hari ini. Tapi hari ini memang disuruh belakang. Nah, Bapak Ibu yang sama dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang belum bagus imannya kita sama-sama insyaallah menguatkan akidah kita. Negeriku yang tercinta ini bermasalah ekonominya, itu bukan karena krisis ekonomi, tapi krisis iman. Kalau orang yang kaya-kaya yang 9 naga ditambah cacing itu, ya, dia tahu dia kaya dewe, pasti dibaginya dengan yang lain-lain. Tidak boleh menguasai harta itu 1 orang, 2 orang, 3 orang. Makanya zakat dalam Islam. Yang kalau setuju. Kapan dibilang merdeka, merdeka, merdeka? Siapa yang punya Indonesia? Kapan dihitung 9 orang? Hui, mereka 9 orang itu dikumpulkan harta kita se-Indonesia semuanya hampir sama. Ya aku gitu. Ya aku kan disebut. Kapan 17 Agustus tarik tambang. Mereka yang punya tambangnya kita cuma tarik-tarikan. Oh senangnya, padahal cuma tambangnya ditarik-tarik, tambangnya punya, emasnya punya mereka, itu isi-isinya mereka. Kita ini cuma tarik-tarikan baik-baik. Cari kerja besar. Orang yang kata kita didatangkan dari luar untuk mengasih kerja. Diam, setuju. Aku tahu kamu turun dari sana. Bapak Ibu, insya Allah kita yakin dengan ayat ini. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Yang diawali oleh Allah kata Allah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua dikasih oleh Allah, disiapkan, ditundukkan langit dan bumi untuk siapa? Untuk manusia. Jadi Indonesia yang tercinta ini milik siapa sebenarnya tanah ini? Allah. Sudah dikasih oleh Allah dan dikasih kedua. Terbayang? Masya Allah. Kalau kita punya keyakinan, oh ini punya Allah Tuhanku ini, harus kujaga baik-baik. Maka menjaganya juga adalah insyaallah ibadah. Ini sudah dikasih dan dikasih dengan uang. Maka kata Allah, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidak hanya langit bumi dan isinya ditundukkan oleh Allah, tapi zahir batin dikasih oleh Allah, termasuk iman. Mahal iman ini Pak Bo, mohon maaf. Nah kau jual lah kalau kau gantikan dengan iman. Kalau orang beriman katakan no. Biarpun yang banyak menggugah kita, mengganggu kita dalam hidup ini ada namanya 3 tahap, bahkan 5 tahap sekarang. Tahap harta, tahta, wanita, Toyota dan batu bata.
Gara-gara ini banyak orang tak jadi jujur, banyak orang jadi tak ikhlas. Gara-gara kepengen dapat harta. Yang kedua, tahta, kedudukan. Wih, sekarang dapat ini kepengen ini. Kadang-kadang sampai kalah akal sehatnya dengan kedudukannya. Sampai kejujurannya hilang karena duit. Duit penting. Benar nggak kira-kira? Acara begini harus pakai duit ini. Ini live ini, duduk begini pakai modal ini kursi ini dibeli. Benar nggak? Masya Allah. Maka selalu saya bilang, silakan jadi orang kaya, orang yang berjuang di jalan Allah. Kaya tapi kaya berjuang di jalan Allah. Kalau cuma kaya dewe, kaya hoji, udah lama-lama mati kau. Ibu bapak yang punya rumah 2 lantai, mohon maaf, mau gala 5 kamarnya. Lantai kedua itu tidak dipakai lagi kalau sudah umur 75 tahun. Tidak tertarik lagi nyeret-nyeret. Singgung, rasakan baik. Habis ini ada snack. Ini snack yang berat-berat dulu. Masya Allah. Jadi kalau ada orang kaya, miliuner, tapi hanya untuk kesenangan sendiri, untuk apa? Ada yang punya jabatan tapi melawan Allah, untuk apa? Tapi kalau masih punya jabatan, saya bilang tanda tangan sah, pembangunan masjid Nurul Huda 1 miliar sah, tanda tangan. Ya kan? Ini sudah punya jabatan. Jangan terlalu berislam dengan serius lah. Kita di NKRI, siapa bilang kita setan? Sampai ada yang ngomong, wah jangan begitu lah Ustaz ceramah itu. Kita ini bukan negara syariah, negara Islam. Siapa bilang dulu? Tapi siapa bilang kita negara Yahudi? Kita memang Pancasila, betul tak? Justru kita ini yakin Pancasila itu bisa turunan dari Al-Quran itu. Jadi antum ini harus paham, tidak ada satu pun isi Pancasila itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan dia menjadi, saya bilang, jadi turunan isi Al-Quran. Makanya mereka tak sebab. Maka yang tak suka dengan Pancasila itu PKI. Bukan lagi pendek kecil hitam kan itu. PKI ini yang suyu, yang nyembelih para ustadz dulu, para ulama. Termasuk pesantren kami dulu, berhenti belajar di Gontor itu. Kiai kami kejar-kejar. Madiun itu. Sampai ada satu tempat para kiai ustadz dikumpulkan, kemudian disembelih, berdarah lalu, ngalir darah itu. Jangan anggap sepele-sepele yang begitu. Ketika kita bicara tentang negarawan, orang yang negarawan itu dikorbankannya dirinya untuk negaranya. Sekarang bukan dirinya yang dikorbankan, rajanya disembelih untuk dirinya. Siapa baik pun yang menyebutkan uang. Masya Allah. Coba lihat para pahlawan-pahlawan kita dulu. Abdullah Aziz Nasution, ada Irma Suryani, jadi korban anaknya kan. Datang kita sekarang. Mulai kita dibagi-bagi, ini untuk kau, ini kau negara ini untuk kau. Kapan dilihat? Masya Allah. Mana punya kita? Kita yang punya orang yang menguasai. Penjajahan berarti namanya, benar tak kira-kira? Baru kalau bicara tentang negarawan, bicara tentang bangsawan, dia pasti akan mengorbankan diri kepentingan pribadinya untuk negaranya. Takbir. Allahu Akbar. Ini baca terbalik. Kapan ngomong NKRI, kapan ngomong demi bangsa, ternyata demi rumah, membangun bangsa dan negara, membangun rumah dewe. Iya lah sekarang kena tangkap ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah doa kita setiap saat, saya minta ya, ini serius, setiap saat minta dengan Allah supaya yang hak benar-benar hak di negeri ini, yang batil dibatilkan oleh Allah. Amin. Yang munafik mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah, yang baik-baik dipelihara oleh Allah. Saya tanya, cinta gak dengan negara kita ini? Cinta dengan Indonesia? Bahkan nikmat tinggal di Indonesia. Pohon baik ditanam, tongkat bisa jadi tanaman, tumbuh. Asalnya dari tongkatnya itu dari batang apa itu? Ubi kayu. Ya dan itu pun cara menanamnya jangan kebalik. Kalau kau buat tunasnya ke bawah, tumbuh juga tapi di bawah tunasnya. Aku ini paling tahu kalau ubi kayu itu, karena orang Medan itu senang dengan ubi kayu. Cuma karena pernah orang di Palembang ini, orang ini kata bininya, kata lakinya, dedek, ayo makan sekali-kali.
Aku nak kepengen katanya dengan bumi tumpuk itu. Tumpukan dulu katanya daun apa ubi kayu. Kapan itu tumbuh ada bininya? Mana ini bang? Cak kotoran kuda ini. Dia bilang cak kotoran kuda. Nggak lama bininya ngomong, bang, kita ke pasar katanya kita belikan tempoyak dulu. Kapan beli tempoyak? Kata lakinya cak kotoran kau ini deh. Akhirnya kata bininya sudah bangkang saling nanti. Kita campur saja katanya tempoyak dengan daun ditumbuk ini. Dicampur oleh bini, dimasak menjadi lauk. 5 menit makan sama-sama, keringat sama-sama. 5 menit habis itu pingsan sama-sama. Nyambung dah maksudnya Bapak. Artinya kadang-kadang lemah untuk kita belum tentu suka untuk orang, ya enggak? Senang untuk orang belum tentu cocok untuk kita. Aku dulu pertama kasih masuk Palembang tahun 88. Baru sekali makan dikasih cukup, hilang gigi bisiku. Sampai sekarang tidak pernah aku jadi pemimpin, tidak pernah. Kalau di depan mata aku pula juga. Bahasa Arabnya alantan. Sampai mana kita tadi ngapa lagi begitu? Wa asbagu alaikum ni'amahu zahirah wa batin.